Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Berjumpa dengan saya Max Nata tentunya dalam spesial program Koko Kongko bareng komunitas. Dan hari ini di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Seperti biasa ini adalah tamu yang spesial hari ini dari Ina Mikro. Boleh tepuk tangan dulu. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Mas Nata. Selamat pagi. Ini ada Mas Yuda dan juga ada Mbak Vira. Hari ini apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah selalu. Alhamdulillah selalu. Mas Nata juga harus selalu sehat. Harus selalu sehat dan semangat ya, sahabat TV 10. Hari ini kita akan ngobrol santai seperti biasa. Nah, teman-teman dari Ina Mikro ini adalah kita langsung tanya aja sama Mas Yuda selaku National Coaching Mentor dan juga untuk Mbak Vira sendiri mentor untuk cabang atau apa ya ini nyebutnya? Chapter Solo gitu ya. Untuk chapter Solo Raya. Nah, Mas Yuda sebagai National Mentor gitu ya. Ini berarti kalau kita sudah ngomongin nasional, ini nggak cuma ada di Solo gitu ya. Ini di sini ada beberapa produk ya teman-teman dari UMKM yang ada di Solo. Ada di Solo. Ada di Solo. Yang ada di Solo. Di Solo nah, Raya. Di Solo Raya. Ke Mas Yuda, Ina Mikro. Di Solo ini sudah sejak kapan? Dan kalau nasional ini sebenarnya mulai dari mana nih Ina Mikro? Wah ini Mas Nata. Kalau dibilang sejak kapan di Solo, kita baru Mas Nata. Karena di Solo itu kita baru jalan tahun 2021 akhir Mas. Jadi kurang lebih 2 tahun inilah. Lebih Mas, 3 tahun lebih ya, mau 4 tahun. Ya. Tapi yang jadi perkembangan kita di Ina Mikro ini, dulu malah pas tahun 2017 sampai tahun 2020, dulu kita namanya bukan Ina Mikro Mas. Namanya adalah apa itu? Jack Mikro. Jack Mikro. Ini Jack kayaknya Jack ini kedengaran kalau di Jakarta ya, familiar gitu. Ya. Karena Jack Mikro dulu itu kita tahun 2017 sampai tahun 2020 3 tahun Mas. Itu hanya melakukan riset dan observasi kepada 800 binaan kita saja. Untuk itu yang ada di Jakarta saja? Hanya di Jakarta saja, karena Jack Mikro itu artinya Jakarta Mikro, jadi kita konsen dan fokus untuk pemberdayaan sektor mikro atau UMKM ini yang ada di daerah Jakarta saja Mas. Jadi 3 tahun ini benar-benar kita setiap hari di lapangan riset apa sih masalah kendala 3 tahun, baru tahun 2020 pas pandemi, itu kita malah bisa lebih maksimal keluar kota dan kabupaten karena kita bisa terpenuhi karena COVID itu kan semua orang harus di rumah. Betul. Tapi UMKM butuh materi literasi di mana UMKM itu mau aware tentang kenaikan kelasan mereka. Lah akhirnya ada beberapa yang menggandeng Jack Mikro dulu, kita jadi berubah nama tahun 2021 pertengahan jadi Ina Mikro. Yaitu kita juga sudah melakukan pemberdayaan lewat online dulu Mas. Habis itu kita tahun 2021 akhir ini langsung menjaring beberapa kota dan kabupaten seperti itu. Ini luar biasa ya sahabat TV 10, dari awal mula 2017 yang ada di Jakarta, kemudian berubah menjadi Ina Mikro secara nasional. Saya ke Mbak Vira. Ini berarti 2020 berapa ini ke Solonya ini? Kalau dari Ina Mikro tadi 2021 ya? Iya, kalau dari Ina Mikro kan untuk Solo itu kan dari tahun 2021. Kalau saya bergabungnya baru 2 bulan ini, tapi udah punya banyak istilahnya. Sebelumnya memang saya membantu juga teman-teman UMKM di komunitas UMKM Solo Raya. Sebelum bergabung di Ina Mikro dan sekarang menjadi seorang mentor gitu ya untuk Ina Mikro cabang atau chapter Solo. Perkembangannya, kalau tadi kan disebutkan 800 ya di Jakarta, kemudian melakukan riset segala macamnya. Sampai sekarang meluas, kalau boleh tahu sampai 2024 ini berapa kota atau berapa kabupaten di seluruh Indonesia nih? Kayaknya sudah sampai mana-mana, berapa? Oke Mas. Jadi Ina Mikro semenjak tahun 2024 ini Mas, per Mei kemarin data kita itu hampir 40.000 UMKM Mas. Wow, dalam 40.000 ya ini ya? 2,5 tahun kita pemberdayaan itu. Luar biasa. Ya, untuk di 40.000 ini terbagi di 5 provinsi Mas, ada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan di Sumatera Utara. Dan kita sudah memberdayakan lebih dari 28 kota dan kabupaten.
Wah, ini kabar menarik dan kabar bahagia tentunya. Tapi dari 5 provinsi tersebut, artinya masih ada banyak provinsi yang lain yang ada di Indonesia yang istilahnya ini bagian dari kerja kita sama-sama. Kalau UMKM ini nggak hanya kerjanya pemerintah gitu. Betul banget. Karena kalau menurut data ini ada berapa UMKM sih yang ada di Indonesia? Kemudian teman-teman UMKM ini berapa yang sudah apa ya istilahnya mendapatkan binaan dari pemerintah gitu. Betul Mas. Jadi kalau ada piramid ekonomi di Indonesia Mas, ini dari data dari Pak Tete Mas Duki dari Kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia itu lebih dari 70 juta Mas, yang membantu 70 juta yang membantu PDB nasional, pemasukan nasional. Karena 70 juta ini paling banyak itu adalah segmentasinya adalah paling bawah Mas, itu adalah mikro. Usaha mikro itu jumlahnya di Indonesia sekarang ada 65 juta lebih Mas. Yang dimana usaha mikro itu ada petani, peternak, nelayan, usaha rumahan, pasar rakyat, PKL, dan itu semuanya itu adalah mikro. Yang dimana ini semuanya masuk UMKM ya, termasuk ya? Iya, karena UMKM yang kecil menengah itu mereka bisa berdikari Mas, berdikari sendiri, bisa survive. Tapi yang mikro ini harus yang benar-benar ada pendampingan yang secara sustain, yang mau bantu mereka dengan pendekatan dan kepercayaan yang lebih masif gitu Mas. Nah ini dari 65 UMKM ini ya, sahabat TV 10, 65 juta ini berapa yang sudah tercover sampai dengan hari ini gitu? Entah dari pemerintah atau data dari mana yang Mas Yuda dapat ini? Oke, kalau dari pemerintah sendiri mungkin ya, disclaimer Mbak, kalau tidak salah saya pernah baca data di pemerintah itu hampir baru 30 juta Mas yang bisa di covering dari total. Jadi belum ada setengahnya ya? Lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya. Cuma butuh karena pemerintah ini tidak bisa jalan sendiri teman-teman semuanya. Betul. Karena UMKM ini atau usaha mikro ini harus ada pendampingan yang khusus, termasuk Inah Mikro, stakeholder atau stakeholder seperti kita yang swasta kayak gini yang mau yang bermitra dengan pemerintah yang bisa membantu lebih banyak lagi UMKM di luar sana atau usaha mikro di luar sana untuk pemberdayaan dan pendampingan secara naik kelasnya Mas. Betul. Ini bagaimana yang tadinya benar-benar mikro kemudian secara perlahan bisa dibawa ke menengah dan bisa mandiri gitu. Betul ya. banget. Kalau masalah UMKM yang selama ini dihadapi secara nasional, mungkin sebagai mentor nasional ya Mas Yuda, ataupun mungkin teman-teman yang ada di Solo, ini apa sih masalah yang yang sering dihadapi dari teman-teman UMKM? Apakah sama problemnya nasional sama Kota Solo itu? Apakah sama gitu? Ini Mas Nata, tak ceritain dikit Mas Nata, sorry ya ngapunten. Mungkin Mbak Vira bisa nambahin ya nanti. Kalau UMKM Mas, kalau kita sudah bilang UMKM nih Mas, pikirannya UMKM atau pikirannya masyarakat usaha itu cuma 2 Mas. Apa itu? Nara bantuan modal Mas. Udah, kalau mikir UMKM, Mas, dari ini maaf, ini termasuk hal yang negatif atau yang wajar atau seperti apa? Ini karena memang hal ini terdengar wajar sih. Tapi sebenarnya apakah kewajaran ini benar atau sebenarnya salah atau apa begitu? Yang jadi kendala adalah ini hal yang biasa menurut kita. Tapi yang jadi masalah adalah perubahan SDM dan mindset mereka masih di sini. Ini yang harus dirubah. Kenapa Indonesia masih kejebak di middle income trap? Karena mereka mindset kita SDM-nya tidak terpenuhi. Karena mindset usaha itu bukan menjual sumber daya manusianya, pengembangan produknya, marketingnya, digital marketingnya, baru ke financial inclusion-nya. Tidak. Mereka langsung kepada, Mas kalau ikut UMKM ini dapat bantuan nggak? Mas kalau dapat UMKM ini dapat modal nggak? Pikiran mereka mau modal bantuan. Dikiranya kalau orang datang sosialisasi itu kayak mau ngasih duit gitu ya? Kita pernah melakukan bantuan dan modal lewat BPUM, bantuan pemerintah usaha mikro 1,2 sama 2,4 juta, ataupun juga modal yang 10 juta tanpa kolateral pun juga nggak berkembang Mas. Akhirnya kita riset lagi. Hilang gitu. Iya, dapat modal, dapat bantuan. Berarti, mohon maaf, masalahnya berarti ada di SDM-nya. Betul. Di Inah Mikro ini pendampingan kita yang kita lakukan adalah khusus kepada sumber daya manusia untuk siap menjadi entrepreneurship sih Mas. Kalau tidak, mereka bakal kayak masih muter-muter terus. Karena mereka langsung, aku jualan onde-onde, ya wis produkku onde-onde, udah. Mereka selesai. Gitu ya? Mereka tidak tahu strategi marketingnya, siap SDM-nya. Ketika produknya nggak bagus harus diapakan. Ketika udah bagus, siap pasar tidak, siap di riset tidak, ikut project based learning tidak, ikut program-program dari pemerintah atau akademisi tidak. Mereka selalu takut. Jadi ketika produknya udah kita bagusin, SDM-nya nggak siap pun sama aja Mas. Mau kita riset. Mentalnya juga penting ya? Penting Mas. Karena
go nasional, go internasional, mereka nggak cuma jualan usaha produk. Itu yang mereka jual personal branding mereka dulu. Kalau mereka nggak personal brandingnya, ini juga pun nggak jalan. Akhirnya bisa, apa? ya? Jadinya rebranding, Mas. Jadinya nge-rebrand. Akhirnya, Mas, ondel-ondel tak beli ya. Nanti hargamu 10.000 tak beli, 11.000 tak bikin namaku. Aku aja yang maju. Kebanyakan kayak gitu. Kalau karena dari ekspor, pengusaha sendiri nggak siap. Ya itu yang PR saya dan PR mentor-mentor UMKM kita sih. Karena sumber daya manusia ini bagi saya sangat penting banget, Mas. Gitu. Dasar dari untuk mengembangkan semuanya ya. Betul. Memang produknya yang mau dipasarkan, tetapi kan dasar dari semua yang mewujudkan memproduksi produk ini kan orangnya gitu ya. Kalau orangnya nggak mau maju, gimana produknya mau maju? Ini mindset untuk jadi pengusahanya itu yang harus pertama diawali. Dikuatkan. Dikuatkan. Kalau Mbak Vira pengalamannya selama beberapa waktu ini menangani UMKM kan sebenarnya sudah lama ya, Mbak Vira ya. Apakah masalahnya sama nih sama Mas Yuda yang sudah keliling Indonesia gitu? Di Solo tuh apakah sama? Ya, pada SDM-nya masalahnya? Ya, lebih ke SDM, lebih ke kepercayaan diri terhadap produknya sendiri aja, kadang kurang percaya diri juga. Boleh kasih contoh nggak? Mungkin nggak usah sebut nama atau sebut merek gitu. Yang terjadi di Solo UMKM ini seperti apa, Mbak Vira? Yang terjadi di Solo UMKM-nya mungkin sebenarnya sudah banyak pelatihan dari pemerintah seperti digital marketing, tapi seperti datang tapi pulang udah lupa lagi gitu. Ya seperti itu. Jadi setiap pelatihan itu mereka datang, tapi untuk yang namanya apa pelaksanaannya apa eksekusinya itu kurang. Jadi kita harus tetap ibaratnya saya sebagai mentor kan harus yang aktif untuk membina mereka. Mengingatkan ya, gitu ya. Termasuk untuk gimana produk mereka, kan kadang-kadang mereka membuat produk tapi test foodnya kurang kayak gitu. Saya juga bantu untuk bikin gimana sih produk kamu harus bagus untuk apa kualitas produknya seperti itu yang produk, belum nanti pemasarannya, belum nanti legalitas usahanya. Jadi kan kalau Inamikro kan ada 8 program ya Mas ya, jadi nggak hanya sekedar kita bantu untuk di pemasaran tapi di legalitas, nanti pembuatan logo, company profile, katalog usaha kayak gitu. Literasi keuangan juga. Nah, pembukuan juga. Ini semakin menarik ya sahabat TV 10. Nanti kita akan bedah kupas lagi seputar tentang 8 program yang dimiliki sama Inamikro karena pada dasarnya memang tentang SDM. Kita akan kembali lagi saat lagi tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya masih di Koko Kongko bareng komunitas bersama Inamikro. Ada Mas Yuda dan juga ada Mbak Vira. Tadi sempat ke-spill gitu. Bentuk atau jenis-jenis pembinaan yang targetnya akan dilaksanakan kepada teman-teman UMKM yang sudah tergabung di Inamikro. Ada 8 ya tadi Mbak Vira yang disebutin ya. Ini boleh di-share ke masyarakat yang ada di Solo nih. Betul banget. Untuk 8 program kita Mas Nata itu bisa dicek di www.inamikro.id. Itu kalian akan dijelaskan secara detail di sana gimana program-program dan layanan kita yang bisa membantu naik kelaskan UMKM. Tapi biasanya 8 program ini kita indikasikan Mas permasalahan di UMKM. Karena UMKM itu tidak sama permasalahan dan kendalanya. Di 8 program kita itu nggak semuanya dapat atau nggak semuanya sesuai dengan kebutuhan. Karena kita harus indikasi dulu permasalahan yang akan dirasakan oleh UMKM. Biasanya kita tuh ada 3 yang kita indikasikan. Ada pelatihan legal yang pertama, legalitas mereka sudah terpenuhi atau belum, sudah terdaftar atau belum. Iya. Nah, legal ini kan banyak Mas, ada NIB, ada PRD, ada halal, ada BPOM, ada HK. Nah, ini kita harus harus cek dulu nih permasalahan mereka apakah sama atau cuma kurang apa saja gitu. Terus yang kedua ada literasi keuangan, ada literasi digital. Inklusi keuangan ini sangat penting. Karena nanti kalau UMKM sudah siap digital, sudah siap dengan penjualan, mereka harus punya keuangan yang struktur. Lah ini literasi keuangan ini bisa cek di Play Store, di aplikasi Inamikro Apps kita, itu bisa digunakan pelatihan keuangan Mas buat para UMKM dan itu mudah. Nah ini salah satu biasanya yang menjadi masalah teman-teman di UMKM yang sudah mulai beranjak
ke menengah atau mandiri, tetapi literasi keuangan atau bentuk laporan keuangannya masih belum. masih ke kanan ke masalah kiri dan keuangan kehidupan dan kehidupan. Seperti usaha, itu biasanya, ya. betul-betul. Betul. Yang ketiga ini adalah literasi networking. Networking ini akan kita indikasi adalah apakah akses pemasaran Bapak Ibu dalam usaha itu sampai mana dan sampai seperti apa. Karena networking ini adalah cara kita dalam pemasaran. Pemasaran nggak harus offline tok, Mas. Online sekarang juga harus terpenuhi. Lah online sudah jalan, offline-nya nggak cuma dijual di toko tok, Mas. Nunggu orang datang mau beli atau tidak. Tapi kita harus ikut pasar, kita harus ikut seminar, kita harus gandeng paguyuban, kita harus gandeng mitra-mitra yang lain. Karena usaha ini nggak bisa berkembang sendiri jagain orang beli. Betul. Kita yang harus keluar dari zona kita untuk bisa memasarkan produk kita. Sekarang zamannya kolaborasi gitu. Betul, ya. Bang. Ini jadi 8 program tadi tidak semuanya mungkin akan diterima oleh UMKM, tetapi akan dianalisis dulu. Betul, nih Bang. Dari 3 hal tadi. Pertama legalitas, Ya. kemudian literasi keuangan, yang terakhir adalah networking. Atau bagaimana caranya untuk bisa bekerja sama-sama, bisa ikut banyak event, Betul. semakin dikenal banyak orang, dan akhirnya semakin mandiri dan semakin naik level UMKM-nya. Ini kita ke Solo. Nah, di Solo ini anggotanya sudah berapa? Ada berapa UMKM, Mbak Vira? 2.800 kalau 2.800. iya. Wah, ini baru Solo, belum belum Solo Raya. Luar biasa, banyak sekali. Kalau Solo Raya hampir 3.500 ini. Ini bentuk kegiatan yang biasa dilakukan dari teman-teman Inamikro bentuknya seperti apa? Apakah ngumpulin atau datang ke kelurahan-kelurahan atau ke pasar-pasar gitu, atau gimana biasanya bentuk kegiatannya? Biasanya kita ada yang door to door, ada yang saya kan sering ada pelatihan-pelatihan di luar yang bersama teman-teman, itu nanti sosialisasi di situ bisa. Terus nanti juga bikin grup untuk misalnya pelatihan di kelurahan mana, atau mungkin kerjasama dengan bank mana gitu, BUMN kayak gitu bisa. Nanti dari dari namanya nasabahnya mereka itu kita kolaborasi. Jadi kita nggak cuma sendiri tapi kolaborasi dengan beberapa pihak, termasuk juga kita ada link juga untuk ekspor juga. Jadi ada kesempatan untuk ekspor juga ya. Pemasaran nggak cuma di lokal tapi di nasional sama di ekspor. Iya, betul. Kalau ini kan 2021 perjalanan, kita agak mengerucut ke Solo ya, Mas, karena kita sedang ada di Solo gitu. Barangkali teman-teman yang ada di rumah ini tertarik untuk gabung nantinya. Dari perjalanan 2021 akhir sampai sekarang 2024, ini kan sudah ada kurang lebih ya 2-3 tahunan ya, 2-3 tahunan. Apa nih yang boleh diceritain? Yang sebelumnya misalkan dari anggota teman-teman UMKM Solo tuh masih seperti ini, kemudian sekarang jadi seperti ini, mungkin dari omsetnya kah, atau dari bentuk kegiatannya, atau teman-teman yang sekarang semakin aware tentang literasi-literasi yang dibutuhkan, atau bagaimana? Silahkan. Oke. Kalau untuk Solo ya Mas ya, dan Solo sekitarnya, Solo Raya, sebenarnya UMKM di sini tuh sebenarnya udah bagus-bagus Mas. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus, produknya keren-keren, orangnya keren-keren, sumber daya manusianya tadi, itu Solo itu udah bagus. Sudah bagus. Dan Solo Raya udah cakep-cakep, cuma tinggal butuh pendampingan konsultan usaha yang secara sustainable Mas, yang berkelanjutan. Ini yang penting agar mereka bisa scale up naik kelas. Nggak cuma datang ke pelatihan sehari, dapat makan siang, terus pulang dapat sangu gitu ya. Terus besok udah lupa. Aplikasi, kemarin materinya apa ya? Balik lagi ke kebiasaan jualan seperti biasa, nggak naik kelas. Mungkin kita bisa memaintenance dengan program-program yang kolaborasi itu untuk menggait teman-teman. Jadi nggak cuma setelah kita kasih program ya 8 program itu, nah itu ada kelanjutannya. Betul banget. Jadi ada kontinuitasnya ya. Tidak hanya sekali pelatihan, 2 kali pelatihan, lupa, terus 3 bulan lagi pelatihan lagi, terus lupa lagi. Ikut pelatihan terus kayaknya, tapi kok gitu-gitu aja gitu ya mungkin. Nah, ini biasanya terobosan apa yang dilakukan untuk menjaga kontinuitas itu dari teman-teman Inamikro gitu buat UMKM? Karena kalau kita lihat ini masalah SDM, UMKM-nya atau ownernya atau pengusahanya
yang mungkin masih seperti itu. Iya. Nah, kemudian apa nih jalan keluarnya yang bisa ini? Oke, itu ada dua alternatifnya yang kita lakukan. Yang pertama dari eksternal dan internalnya. Kalau eksternal dari kita itu menggunakan program Pentahelix. Pentahelix adalah kita menggunakan mitra dengan pemerintah, dengan akademisi atau universitas, stakeholder seperti kita, masyarakat dan yang lain. Nah ini yang dari eksternal ini sangat mensupport kita, karena jujur manpower Inamicro itu masih sedikit mas. Mentor-mentor UMKM Inamicro itu masih terbatas. Iya. Dan di Solo kemarin juga saya minta maaf banget, ada sekitar 2.800 UMKM itu masih ada yang belum kita lakukan brandingnya, katalog usaha. Kemarin sempat kayak mas ngantri karena masih butuh banyak mentor. Betul lah. Di Solo sudah berapa Mbak Vira mentornya? Karena 2.800 bahkan sampai 3.000 lebih itu yang dimiliki Solo berapa mentor untuk ini ya, mengayomi sekian ribu itu? Jadi kita Solo Raya pegangnya, tapi tim. Itu ada berapa? Apakah sebenarnya sudah cukup atau sebenarnya aduh kewalahan nih gitu? 5 orang kita. Oh my god, 5 orang ngurusin 2.800 di Solo dan Solo Raya 3.000 lebih. Betul, yang tadi eksternal ini mas, yang mensupport sekarang, karena kita hampir setiap semester anak-anak adik-adik mahasiswa, akademisi, universitas itu sekarang mensupport kita dari sekolah magangnya, sekolah MBKM-nya, program Wirausaha Merdekanya, P2MW-nya itu sekarang kerjasama dengan Inamicro. Betul, jadi kita tuh banyak dapat adik-adik muda yang bisa berkembang untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 juga mas. Jadi adik-adik muda ini nggak langsung usaha. Mereka belajar dulu ya? Masalah dari usaha, ngembangin pengembangan usaha dulu, baru nanti kalau udah lulus bisa berkembang usahanya. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa ini istilahnya praktek kerja gitu. Betul. Ya di tempat Inamicro sama-sama untuk ngembangin atau bantu teman-teman UMKM sekaligus belajar. Iya. Gitu. Ini kalau dari eksternal, kalau dari internalnya? Dari internal tadi sempat saya bocorin, internal kita itu adalah kendala demand power mas. Jadi ini terbatas banget internal kita. Ya mohon maaf kemarin banyak banget permintaan 3.000-an UMKM. Kita harus ngantri list. Kemarin ekspor mas, kita ekspor ke UK ya kak ya. Kita kemarin kurasi ekspor kan. Ada 20 UMKM ya kak ya. Itu Solo saja? Solo saja. Itu kemarin banyak yang mas aku kemarin udah ngajuin katalog usaha buat ekspor. Belum ini ya? Belum kita pegang karena masih dalam tahap pengantrian. Nah ini kemarin aku bilang minta tolong mas, kita biasanya cepat itu bulan Agustus sama bulan Januari atau Februari. Karena di situ adalah mahasiswa baru yang dimana mereka mau magang. Ya itu biasanya kita cepat. Tapi kalau udah di bulan-bulan selesainya magang ada yang mahasiswa itu biasanya dilihatnya agak karena ini repotan. akhir semester. Betul. Akhir semester mau ujian akhir, berarti magangnya udah selesai. Nanti mulai lagi biasanya kalau sudah selesai semesteran mau masuk tahun ajaran baru itu. Betul banget. Wah ini butuh apa ya? Tim banyak. Ini menarik ya, sahabat TV 10 ngomongin soal UMKM, meskipun kalau sebenarnya saat ini UMKM itu nggak jarang terdengar, sering banget, entah itu dari berita, dari sosial media, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah. Ini juga sudah cukup banyak kita dengar yang ada di masyarakat. Hanya saja itu tadi, nggak mungkin dong 65 juta UMKM harus ditangani sendiri sama pemerintah. Dan ini bagian support dari teman-teman Inamicro untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh perekonomian yang ada di Indonesia tentunya. Ini kalau misalkan yang ada di rumah tertarik nih, barangkali pengen gabung di Inamicro, pengen nambahin kerjaannya Mbak Vira sih ini gimana? Pengen dong gabung di Inamicro supaya mungkin punya produk bagus, entah itu bentuknya makanan atau mungkin fashion atau jasa juga masuk ya? Jasa juga masuk gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah boleh gabung di Inamicro. Bagaimana caranya Mas Yuda? Kalau untuk di Inamicro pasti harus dicek di website kita ya kak ya, di www.inamicro.id. Di situ akan pilih profil, nanti akan keluar tuh mentor-mentor sesuai dengan kota dan kabupatennya tuh kak. Itu sudah ada nomor HP-nya. Jika nanti butuh bisnis yang scale up dan sustain, itu bisa klik di website kita, cari mentor yang sesuai dengan daerah, kota ataupun kabupatennya. Seperti itu. Syaratnya adakah harus
sudah punya legalitas atau misalkan sudah berdiri berapa lama harus beromset berapa? Tidak, karena kita kan Inamikro kan mendampingi usahawan atau para pemuda usaha yang dimana mereka belum punya usaha malahan, atau yang sudah usaha tapi butuh bisnis konsultan nih. Itu bisa cek di website kita, nanti tanya saja sama mentor, pasti akan terpenuhi. Langsung ke nomor mentornya. Mentor, diindikasi dulu, dianalisis dulu apa permasalahan yang harus kita kembangkan bersama-sama, seperti itu. Wah, ini keren banget. Itu tidak hanya berlaku untuk di kota Solo dan sekitar, tapi juga berlaku untuk seluruh Indonesia ya? Iya, lebihnya dari 5 provinsi yang kita sebutkan tadi. Siap, ini karena waktunya terbatas banget ya. Ini apa sih yang pengen disampaikan ke teman-teman UMKM yang ada di Solo ataupun masyarakat kota Solo seputar tentang bagaimana kita sama-sama membangun perekonomian masyarakat lewat UMKM? Apa nih, Mas? Kalau masukan dari saya minta tolong untuk, mungkin kalau ada yang nonton dari dinas-dinas terkait atau kabupaten kota yang terkait, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat atau Sumatera Utara atau Jogja atau yang lain, butuh support dari dinas, butuh support dari pemerintahan kota kabupaten untuk bisa menghadirkan Inamikro, karena Inamikro harus kita luaskan lagi karena kita adalah misi sosial dan impact kemasyarakatan yang akan bisa membantu para UMKM lebih naik kelas lagi lewat program kita, bisa menaikkan ekonomi kerakyatan untuk di daerah kota atau kabupaten tersebut. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi butuh support dari pemerintahan setempat untuk memberikan utamanya izin. Utamanya izin terlebih dahulu untuk menghadirkan Inamikro di kota atau kabupaten tersebut. Betul. Membantu UMKM, barangkali nanti ada support yang lain. Juga bisa sama-sama bagaimana membangun perekonomian masyarakat lewat UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak hari ini sudah mampir-mampir Mbak Fira, Mas Yuda. Ini luar biasa hari ini, mentor-mentor luar biasa kita, salah satu penggerak generasi emas 2045. Luar biasa. Cukup sekian, terima kasih sahabat TV10 sudah bergabung dengan kami kebersamaan di Kongko bareng komunitas edisi atau episode bareng Inamikro. Terima kasih, saya Max pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.